Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martin Luther dari kelas MPY 4C1 praktikum dengan NIM 1903027795. Di sini saya akan menjelaskan mengenai interpretasi data, frekuensi, percentage, means, range, dan IPA. Oke, kemudian saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam buku kerja. Buku kerja yang pertama itu bertanya mengenai memberikan keterangan value pada kolom variable view untuk SPSS untuk setiap indikator kepuasan dan kepentingan layanan. Saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk membuat value dari data yang sudah diberikan, yaitu dari Satski 1 sampai Satski 7 dan IMPEKI 1 sampai IMPEKI 7. Ini akan berbeda value. Kemudian value dari Satski itu akan diisi seperti ini. Langkah untuk mengisi value ini, kita ke value, kemudian kita klik yang titik 3 ini, kita akan mengisi dengan indikatornya yang 1 sampai 5 itu dari sangat tidak puas itu 1, 2 tidak puas, 3 cukup puas, 4 puas, kemudian sampai 5 sangat puas. Cara mengisinya seperti apa itu langsung seperti ini ya. Saya contohkan. Value itu langsung kita klikkan 1, kemudian kita ketik labelnya yaitu sangat tidak puas. Kemudian sampai 5 seperti itu, lalu kita add, kita klik OK. Inilah penginputannya dari Satski 1 sampai Satski 7. Kemudian perbedaan value di IMPSQ 1 sampai 7 itu beda di sangat, kalau tadi itu untuk kepuasan, kemudian untuk IMPSQ di Satski itu untuk kepuasan, kemudian di IMPSQ ini adalah untuk kepentingan. Jadi keterangannya yaitu sangat tidak penting, cukup penting, dan sangat penting. Oke, kemudian kita lanjut, itulah instruksi 1. Kemudian kita lanjut ke buku kerja nomor 2, yaitu membuat tabel frekuensi setiap indikator kepuasan dan kepentingan layanan value yang sudah dilengkapi. Dengan cara kita pergi dari tadi variable view untuk merubah value, kita pindah ke data view untuk mencari nomor 2, yaitu membuat tabel frekuensi. Caranya dengan analyze, deskriptif statistik, frekuensi, kemudian tadi semua data ini di awal di kiri. Kita akan memindahkan semua datanya ke variabel, kolom variabel. Oke, kemudian kita klik langsung OK. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Ya, inilah tabel frekuensi ya dari Satski 1 sampai Satski 7, kemudian IMPSQ 1 sampai IMPSQ 7. Kemudian kita lanjut ke poin instruksi ketiga, yaitu membuat grafik batang. Dengan cara sama seperti tadi, kita pergi ke analyze, ke deskripsi statistik, frekuensi. Kemudian di sini kita klik charts. Kemudian kita pilih bar chart. Bar chart ini adalah grafik batang yang akan ditampilkan nanti di hasilnya, outputnya. Kemudian kita pilih chart values-nya ke frekuensi. Kemudian klik continue, lalu kita OK. Lalu outputnya akan keluar seperti ini. Grafik batang. Ya, ini adalah grafik batang dari Satski 1 sampai Satski 7 dan IMPSQ 1 sampai IMPSQ 7. Berikutlah adalah grafik batang dari hasil tadi outputnya. Oke, kemudian kita lanjut ke poin instruksi 4, yaitu membuat grafik lingkaran. Caranya seperti tadi, gampang, yaitu analyze, deskripsi statistik, frekuensi. Oke, kemudian kita pergi lagi ke chart. Lalu saat tadi grafik batang itu yaitu bar chart, kemudian untuk grafik lingkaran ini kita pilih pie chart. Kemudian chart value-nya masih sama yaitu frekuensi. Klik continue lalu oke. Karena di sini saya sudah buat, saya tinggal menampilkan saja hasilnya yaitu outputnya. Nah, ini adalah grafik lingkarannya ya. Dari hasil dari tadi kita yang langkah sudah saya jelaskan, yaitu grafik lingkaran dari Satski 1 sampai Satski 7. Kemudian dilanjut dengan IMPSQ 1 dan IMPSQ 7. Kemudian yang terdapat di grafik lingkaran ini ada indikator penting dan sangat penting pada yang IMPSQ 7. Oke, lanjut pada instruksi kerja ke-5, yaitu menganalisis frekuensi dan percentage dari grafik yang dibuat. Kemudian ini akan saya lakukan penjelasan karena ini berupa penjabaran, saya akan menjabarkan melalui Microsoft Word, instruksi kerja 5. Oke, berikut adalah
instruksi kerja 5 yang merupakan penjabaran dari Satski 1 sampai Satski 7 dilanjut dengan IPSQ 1 sampai IPSQ 5. Saya akan menjelaskan poin pertama dari Satski, yaitu dari 30 responden yang telah terpilih dan diteliti mendapatkan hasil sebanyak 24 responden dengan tingkat persentase sebanyak 80% memilih puas, 4 orang responden dengan tingkat persentase sebanyak 13% memilih sangat puas, dan 2 orang responden dengan tingkat persentase sebanyak 66,7% memilih cukup puas. Hasil ini diperoleh dari indikator kepuasan tingkat 1 yaitu Satski 1. Kemudian itu adalah contoh cara menganalisis frekuensi dan percentage dari grafik indikator kepuasan. Dan seterusnya sampai Satski 7 kita menganalisis dengan cara yang sama. Kemudian kita masuk ke dalam indikator analisis frekuensi dan percentage tabel grafik indikator kepentingan. Oke, di IPSQ 1 ini dari saya akan menjelaskan poin pertamanya. Dari 30 responden yang telah terpilih dan diteliti mendapatkan hasil sebanyak 17 orang responden dengan tingkat persentase sebanyak 56,7% memilih sangat penting, dan 13 orang responden dengan tingkat persentase sebanyak 43,3% memilih penting. Hasil yang diperoleh dari indikator kepentingan tingkat 1 yaitu IPSQ. Kemudian berikut adalah cara untuk mencari dan menjabarkan suatu analisis frekuensi dan persentase dari tabel grafik indikator kepentingan. Kalau yang tadi Satski itu kepuasan, lalu indikator untuk IPSQ ini adalah untuk kepentingan. Ya, ini adalah penjabaran dari 1 sampai 7 dari IPSQ. Kemudian kita akan lanjut kepada instruksi ke-6. Pada instruksi ke-6 ini kita akan melakukan menghitung min untuk setiap indikator kepuasan dan kepentingan layanan. Kita dapat melakukan instruksi kerja ke-6 ini menggunakan 2 media, yaitu SPSS dan juga Excel. Saya akan menjelaskan dulu untuk SPSS. Untuk kenapa kita menggunakan 2 media ini, karena untuk SPSS nanti kita akan mengambil output berupa tabelnya, lalu akan kita untuk penjabaran di instruksi ke-10. Kemudian kenapa kita menggunakan Excel, karena Excel itu kita akan lebih mudah untuk mencari nilai min-nya ya, untuk overall min score-nya nanti. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai pencarian min ini melalui SPSS. Kita akan pergi ke analis, deskriptif statistik, frekuensi. Kemudian kita akan memindahkan, ini semuanya akan kita pindahkan secara satu persatu secara manual. Kemudian chartnya tadi kan kita menggunakan chart, sekarang kita pindahkan dulu non supaya chartnya nanti tidak muncul lagi. Kita klik continue. Lalu kita klik statistik, kita pergi ke ini tadinya tidak tercentang ya. Kita kan ingin mencari min. Kita klik min-nya. Kemudian ini boleh juga untuk ditampilkan median dan modenya. Lalu klik continue. Kemudian kita klik OK. Lalu akan muncul output seperti ini. Ini adalah pencarian min dari Satski 1 sampai Satski 7 ya. Ini ada min yang tadi median dan mode, tapi kita di sini hanya mencari min ya. Nah, ini hasil min dari Satski 1 sampai Satski 7. Ya, ini Satski 7-nya. Oke, terus kemudian kita akan IPSQ 1 dan sampai IPSQ 7. Ini adalah min-nya ya. Sudah ketemu, dan ini adalah tabel yang akan kita gunakan nanti di Word untuk menjabarkannya. Oke, kemudian kita lanjut ke poin ke-7 ya, untuk menghitung OMS, overall mean score, rata-rata dari seluruh rata-rata Satski. Kita masuk ke, oh iya saya belum menjelaskan, maaf, untuk yang di Excel. Untuk di Excel ini kita mencari min-nya itu yaitu dengan rumus sama dengan average, yaitu kita langsung blok ini dari Satski 1 sampai Satski 7. Lalu itulah hasil untuk min dari Satski 1 ya di sini, kemudian dibulatkan menjadi 407, kemudian seterusnya sampai Satski 7 pada kolom H, kemudian dilanjut juga mencari rata-rata dari mencari nilai tengah yaitu min dari IPSQ 1 sampai IPSQ 7, kemudian dibulatkan seperti yang ada tertera di bawah ini. Oke, kemudian kita masuk ke dalam poin 7, menghitung overall min score dari rata-rata seluruh Satski dan IPSQ dengan cara seperti ini, yaitu sama dengan rumusnya sama dengan tadi min, tapi sekarang yang kita cari adalah rata-rata dari keseluruhan yaitu overall min score.
Caranya gimana? Dari Satski ini kita menggunakan rumusnya sama dengan average buka kurung kita blok dari min ini dari min kolom B sampai dengan kolom H. Kemudian itu akan muncul hasil seperti ini, yaitu 4,004286. Lalu dibulatkan menjadi 4. Kemudian sama juga caranya untuk mencari overall mean score dari MPSQ, yaitu kita akan menggunakan rumus sama dengan average kita blok dari kolom I sampai dengan kolom O. Itu akan keluar menghasilkan 4,528571. Itu akan kita bulatkan menjadi 4,53. Inilah kedua hasil dari setiap OMS dari Satski dan IMPSQ. Oke, kita akan masuk ke dalam instruksi ke-8, yaitu membuat kelas interval. Itu saya akan menjelaskan menggunakan penjabaran dalam Word. Ya, oke. Ini adalah rumus untuk mencari kelas interval ya. Kita I sama dengan H dikurang L per K. Ini adalah H itu high, mi dikurang low, terus dibagi K. Ini adalah cara penghitungannya di mana kita mendapatkan yang tertinggi 5 dan terendah 1. Kita mendapatkan ini dari buku kerja ya, instruksi kerja saya mendapatkannya. Di sini ada instruksi skenarionya dari terendah itu 1 dan tertinggi 5. Kemudian dibagi yang terbesar yaitu 5,5 ini. Oke, kemudian kita menemukanlah 5 dikurangi 1 yaitu 4 dibagi 5. Hasilnya adalah 0,8. Kemudian kita akan menjabarkan batas bawah, batas atas, dan interpretasinya. Batas bawahnya yaitu terendahnya itu 1 dan batas atasnya itu 1,80 yang membuat interpretasi sangat tidak puas yang didapatkan dari instruksi kerja. Karena kalau dia ini masih 1 di depannya, kita akan menggunakan ini sangat tidak penting ya, 1. Sangat tidak puas maksud saya, karena ini kita masih mencari SATSQ, belum masuk ke dalam IMPSQ. Oke, kemudian dan seterusnya itu begitulah cara untuk melakukan kelas interval ya. Terus kita masuk ke dalam IMPSQ, rumusnya kita menggunakan rumus yang sama dan cara yang sama dengan menghitung kepuasan. Bedanya di interpretasi, kalau IMPSQ ini keterangannya tidak penting, bukan mengenai kepentingan, bukan mengenai kepuasan. Oke, kita akan masuk ke dalam instruksi ke-9, yaitu analisis min per indikator. Caranya dengan kita menjabarkan ada tabel grafik analisis cari min kelas interval dan analisis interpretasi yang dilakukan dari setiap Satski 1 sampai 7 dan IMPSQ 1 sampai 7. Saya akan membacakan dan menjabarkan ini caranya satu persatu. Di dalam indikator tingkat kepuasan Satski 1, nilai rata-rata min yang didapat yaitu seperti yang kita hitung tadi pada instruksi sebelumnya, kita mendapatkan min yaitu 4,0667 yang dibulatkan menjadi 4,07. Maka Satski 1 masuk ke dalam kelas interval yang memiliki interpretasi min berada di range 3,41 sampai 4,20. Yang berarti memiliki keterangan indikator puas yang diperoleh dari jawaban responden. Kenapa puas? Karena ini sampai kepada 4 yang di instruksi kerja itu puas. Oke. Dan begitu pula dari caranya untuk menjabarkan pada poin instruksi kerja 9 ini dari Satski 1 sampai Satski 7. Kemudian dilanjut pada IMPSQ ya. Saya akan membacakan 1 di dalam indikator tingkat kepentingan IMPSQ. 1, nilai rata-rata min yang didapat yaitu 4,5667 lalu dibulatkan menjadi 4,57. Maka IMPSQ masuk ke dalam kelas interval memiliki interpretasi min yang berada di range 4,21 sampai 5,00 yang berarti memiliki keterangan indikator sangat penting yang diperoleh dari jawaban responden. Begitulah cara untuk menjabarkan tingkat kepentingan dari IMPSQ 1 sampai IMPSQ 7 memiliki cara yang sama. Kemudian kita akan masuk ke dalam instruksi kerja ke-10 yaitu melakukan analisis means and range menggunakan data OMS. Data OMS ini adalah data yang diperoleh dari Excel tadi ya. Ini adalah overall mean score Satski dan IMPSQ. Oke, saya akan menjabarkan indikator kepuasan Satski. Dari hasil keseluruhan pada indikator kepuasan ini,
Satski terdapat hasil hitungan OMS atau overall mean score-nya adalah 4,00 yang telah dihitung menggunakan Excel. Jika dilihat dari kelas intervalnya untuk interpretasi mean and range dalam indikator ini, maka range-nya berada di 3,41 sampai 4,21 yang berarti memiliki keterangan indikator puas yang dia peroleh dari jawaban responden. Kemudian itu adalah indikator kepuasan dari Satski. Kemudian kita akan masuk ke dalam indikator kepentingan IMPSQ. Dari hasil keseluruhan pada indikator kepentingan ini, IMPSQ terdapat hasil hitungan OMS atau overall mean score-nya adalah 4,53 yang telah dihitung menggunakan Excel. Jika dilihat dari kelas intervalnya, untuk interpretasi mean and range dalam indikator ini, maka range-nya berada di 4,21 sampai 5,00 yang berarti memiliki keterangan indikator sangat penting yang diperoleh dari jawaban responden. Oke, demikianlah atas presentasi saya mengenai interpretasi data, frekuensi, percentage, means, and range IPA. Semoga dapat menjadikan edukasi bagi kawan-kawan semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.